Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Masih ingatkah kalian tentang pengertian fungsi? Mari kita ingat kembali menggunakan ilustrasi berikut. Kita punya ayam dan bebek di sini sebagai himpunan pertama. Lalu himpunan kedua, kita punya ayam goreng, tempe goreng, dan bebek goreng. Lalu ada relasi menghubungkan ayam ke ayam goreng dan bebek ke bebek goreng, yaitu relasi digoreng. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan terjadi fungsi digoreng, sebab tepat satu anggota di himpunan ini kiri atau di sini domain dipasangkan tepat satu dengan anggota di kodomain. Oke. Sekarang perhatikan untuk penjelasan yang lebih umum atau lebih matematis seperti itu. Di sini kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Himpunan B itu anggotanya A kecil dan B kecil. Ada relasi seperti ini. Apakah gambar di samping sebuah fungsi? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa suatu relasi disebut fungsi apabila anggota dari domain yang sebelah kiri ya, itu dipasangkan tepat satu dengan anggota yang ada di kodomain atau yang di sini di B. Baik. Selanjutnya kita punya ini himpunan yang sama tapi relasinya berbeda, gambar 2. Sekarang dengan pertanyaan yang sama, apakah gambar di samping sebuah fungsi? Tidak. Alasannya ya karena ada anggota A yaitu 2 ini yang tidak dipasangkan ke anggota B. Bagus. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini bahwa fungsi himpunan A ke B yaitu aturan memetakan setiap anggota A tepat satu ke anggota himpunan B. Notasinya bisa dituliskan sebagai berikut: F memetakan A ke B atau FA sama dengan B. Dengan A kecil anggota himpunan domain di sini A, atau dan B di sini anggota dari himpunan B besar atau di sini kodomain. Sekarang karena kita materinya komposisi fungsi, kita harus tahu dulu komposisi fungsi itu apa sih. Perhatikan ilustrasi ini. Gambar apa ini? Ya, benang. Kemudian gambar apa ini? Ya, bagi yang belum tahu, ini adalah alat pemintal. Kemudian apabila benang dipintal, maka akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan kain. Sekarang kita punya kain. Lalu gambar apa ini? Ya, mesin jahit. Apabila kita punya kain tadi dijahit,
bakal menjadi ya bisa kaos, bisa baju, seperti itu ya. Nah, dari ilustrasi tadi apa yang kalian ketahui? Benang dipintal menjadi kain, kain dijahit menjadi kaos. Bagaimana? Di sini kita punya 2 kali pemetaan atau 2 kali fungsi. Di sini dipintal, di sini jahit. Berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa benang itu nanti bisa langsung jadi kaos dengan cara dipintal lalu dijahit. Oke, sekarang kita akan ke bentuk yang lebih formal. Di sini kita punya himpunan A dan himpunan B dengan fungsi F yang memetakan A ke B. Misalkan seperti ini, 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke C. Berarti kita bisa menuliskan F1 sama dengan B, kemudian F2 sama dengan A. Ya, lalu ya tentu saja F3 sama dengan C. Bagus. Sekarang perhatikan yang sebelah kanan. Kita punya himpunan B sama dengan himpunan B yang tadi, lalu himpunan C dimana dipetakan anggota-anggota B ke C melalui fungsi G. Pemetaannya seperti berikut. Dari sini kita bisa menuliskan G, fungsinya G ya, tidak harus F. G, lalu di sini A, G, A. G memetakan A ke ya 9, kemudian B dipetakan ke ya 5, lalu C dipetakan ke 7 ya. Tadi kita sudah tahu pemetaan dengan fungsi F dan G di sini. Apakah ada hubungan antara kedua fungsi di atas? Ada, yaitu ya, dapatkah dibentuk sebuah fungsi yang berasal dari A langsung ke C, seperti halnya benang tadi, benang dijahit dan dipintal tadi langsung jadi kaos, bisa nggak? Ya bisa, atau dapat ya. Yaitu di sini ya, hubungan yang sama tadi adalah sama-sama ada himpunan B. Berarti kita bisa menghubungkan langsung seperti ini. Nah, kita gambarin lagi menjadi seperti ini. Kita tahu bahwa tadi F1 itu sama dengan B ya, 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke C ya. Kemudian A dipetakan ke 9, B dipetakan ke 5, C dipetakan ke 7. Nah, berarti kalau secara langsung kita bisa mengurutkan, atau secara rumus kita bisa menuliskan gini dulu. GA sama dengan G A. A di sini sama dengan A di sini. Berarti A, padahal A itu adalah F2. Berarti kita bisa mengganti A ini dengan F2 ya, sama dengan
9. Ya, GA hasilnya tadi kan 9, tapi A nya diganti dengan F2. Sekarang yang GB, B nya sama dengan apa nih di sini? B itu sama dengan F1, berarti kita bisa menuliskannya dengan ya F1. Hasilnya berapa? GB tadi 5. Ya, dengan cara yang sama ini berarti GC sama dengan G ya, G F3 sama dengan 7. Berarti tadi kan secara rumus kita sudah bisa menuliskan bahwa hubungan ini bisa dituliskan langsung seperti ini. Lalu misalnya yang 2 ini 2 dipetakan ke A, padahal A dipetakan ke 9, bisa ditulis langsung. 3 juga bisa dipetakan ke C, dipetakan lagi ke 7, bisa langsung ke 7. Nah, pemetaan langsung ini adalah komposisi fungsi, atau di sini kita simbolkan G bundaran F. Baik, mari kita simpulkan. Misalkan kita punya himpunan A anggotanya X, lalu dipetakan dengan fungsi F ke B, maka hasilnya adalah F X, lalu Fx itu kan ada di B, dipetakan ke C melalui fungsi G, maka hasilnya adalah, kalau ini tadi kan X melalui fungsi F jadi Fx, ini G fungsinya, ini anggotanya Fx, berarti G Fx ya. Atau ini kan tadi kan dari A ke B itu fungsinya F, dari B ke C fungsinya G, tapi kalau langsung dari A ke C fungsinya adalah ya G bundaran F. Jadi yang fungsi yang kedua dulu baru yang pertama, atau mundur fungsinya, menuliskan fungsinya. Atau kita bisa menuliskan G Fx sama dengan G bundaran F. Baik, dengan cara yang sama, misalkan ini ya, ini agar kalian tidak terbalik-balik. Misalkan ini fungsinya kok G dulu, berarti ini hasilnya X dipetakan ke B dengan fungsi G, hasilnya Gx. Kemudian Gx dipetakan ke C melalui fungsi F menjadi ya F Gx. Jadi di sini kalau ditanyakan fungsi yang langsung dari A ke C adalah bukan G bundaran F, tapi dari belakang F bundaran G ya. Baik, ini akhir dari video pembelajaran ini. Silakan untuk memperdalam materi ini dikerjakan soal-soal yang berkaitan dengan komposisi fungsi, agar kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Semangat belajar!